Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enisha Angela Jacobus. Saya dari Universitas Advent Indonesia, Fakultas MIPA, jurusan Farmasi. Sekarang ini saya mau menjelaskan sedikit tentang bahan makanan yang disukai oleh mayoritas orang Indonesia. Apa itu? Yaitu adalah cabai rawit. Jadi, cabai rawit ini merupakan salah satu komoditas yang keberadaannya tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentu saja karena banyak sekali makanan-makanan daerah khas Indonesia itu yang bahan bakunya menggunakan cabai. Berbeda dengan beberapa orang-orang Eropa, Amerika, dan beberapa negara Asia yang lebih menyukai pedas yang lada, masyarakat Indonesia lebih menyukai pedasnya cabai. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada varietas cabai lainnya, ia dianggap cukup pedas karena kepedasannya mencapai 50.000 sampai 100.000 skala Scoville. Nah, ini bisa kita lihat di berbagai daerah Indonesia itu banyak banget makanan daerah khas Indonesia yang menggunakan cabai. Ini contohnya ada bakso, ada dendeng, ada ayam geprek, ada sayur pun pakai cabai. Terus juga berbagai macam sambal, berbagai jenis sambal yang ada di Indonesia ini. Ada rendang, bahkan juga makanan favorit kita semua, Indomie aja harus pakai cabai biar enak. Oke, tadi sekilas tentang cabai rawit yang kita sukai, yang gak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah time to know more about cabai. Jadi, cabai rawit ini, nama latinnya itu Capsicum frutescentis fructus. Nama lain cabai rawit, nama tanaman asalnya Capsicum frutescens, keluarga Solanaceae, zat berkhasiatnya itu capsaicin, vitamin C, damar, zat warna kapsantin, dan karoten. Penggunaannya sendiri untuk stomachikum dan tinkturnya sebagai obat gosok. Pemberiannya bau merangsang dan rasa sangat pedas. Penyimpanan dalam wadah tertutup. Kita lanjut ke morfologi. Yang pertama ada daun. Tiap tanaman cabai mempunyai karakteristik tersendiri yang terlihat dari daunnya. Warnanya bisa sangat bervariasi tergantung iklim dari tempat di mana dia ditanam. Kemudian biasanya berwarna hijau muda, panjang daun sekitar 3-4 cm, lebar daun berkisar 1-2 cm, dan ruas pada daun cabai merah berkisar 5-9 ruas. Ini contohnya, contoh daun cabai rawit. Dan ini perbedaan daun cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit putih, dan cabai rawit merah. Oke, lanjut ke batang. Maksimal tinggi tanaman cabai rawit adalah 80 cm. Panjangnya berkisar 20 cm, kemudian langsung membentuk cabang. Warnanya biasanya berwarna hijau tua ketika masih dalam keadaan produktif dan berubah menjadi coklat ketika sudah tua. Ini contoh gambarnya batang cabai rawit. Oke, selanjutnya ada akar. Akarnya ini termasuk dalam golongan akar serabut. Terdapat banyak bintil-bintil kecil yang berfungsi mencari sumber makanan. Kemudian di ujung akarnya ini terdapat akar semu untuk mencari nutrisi dalam tanah. Nah, ini contoh dari akar cabai rawit. Dia bentuknya serabut. Kemudian bunga. Biasanya menyerupai bintang meskipun gak semuanya. Terus bunga akan keluar di dekat daun. Bisa berbentuk tunggal atau komunal. Dalam satu tandan terdapat 2-3 bunga saja, dan mahkota bunga ini punya warna putih dengan diameter 5-20 mm, dan juga terdapat bunga jantan dan betina dalam satu tangkai. Nah, ini contoh bunga cabai rawit. Kemudian untuk buahnya, awalnya akan berwarna hijau tua, kemudian akan berubah menjadi merah ketika sudah matang. Dan kalau warnanya sudah berubah jadi merah, artinya buah ini siap untuk dipanen. Nah, ini ada sedikit tips untuk membuat bibit dari tanaman cabai. Kalau misalnya kita membuat bibitnya ini, buah cabainya itu kita biarin aja tetap menempel pada tanaman sampai dia kering baru kita ambil. Ini gambar buah cabai rawit. Tentu saja kita nggak asing ya sama gambar buahnya, sama bentuknya gimana, karena mungkin setiap hari kita udah ngeliat. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis. Jadi cabai ini sebenarnya banyak banget jenis-jenisnya, tapi yang familiar banget dengan kita, yang banyak kita temui di pasar, itu contohnya kayak ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada cabai merah, ada cabai besar, dan berbagai macam cabai lainnya. Tapi cabai rawit ini sendiri punya jenis-jenisnya lagi yang lain. Nah, contohnya itu yang pertama ada cabai rawit atau cengkeh letik. Buahnya kecil, berdiri tegak,
pada tangkainya yang muda berwarna hijau, setelah masak berubah menjadi merah. Nah, ini contohnya. Jadi itu yang hijau ada yang masih muda, kemudian yang merah itu berarti yang sudah matang. Ini bisa kita lihat bentuknya itu dia kecil tapi gendut dan juga kelihatannya seperti berisi. Kemudian yang kedua itu ada cengek domba atau cengek bodas. Buahnya lebih besar dari cengek letik, yang muda berwarna putih, setelah tua berubah menjadi jingga. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang cengek letik tadi pas muda masih hijau, saat udah matang warna merah. Tapi kalau cengek domba ini pas masih muda warnanya putih, pas udah matang jadi warnanya jingga. Ini contoh gambarnya. Nah, bisa kita lihat ini dia bentuknya dia lebih besar daripada cengek letik, dan juga di situ ada yang warnanya putih, kemudian yang tuanya ada yang berwarna jingga. Selanjutnya adalah ceplik. Buahnya besar, yang muda berwarna hijau, setelah tua berubah menjadi merah. Nah, ini contohnya. Itu juga bisa kita lihat ada yang hijau yang masih muda dan ada yang sudah merah yang berarti sudah matang. Kita masuk ke waktu panen. Cabai rawit sudah mulai berbuah dan bisa dipanen setelah berumur 2,5 sampai 3 bulan sejak bibit ditanam. Periode masa panen berlangsung selama 6 bulan bahkan lebih. Umur tanaman cabai rawit bisa mencapai 24 bulan. Frekuensi panen pada periode masa panen tersebut bisa berlangsung 15 sampai 18 kali. Nah, pemanenan ini sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari. Caranya dengan memetik buah bersama dengan tangkai-tangkainya. Buah cabai yang dikehendaki ini adalah yang berbentuknya ramping dan padat berisi, karena kalau misalnya yang ramping dan padat berisi ini biasanya dihargai lebih mahal dan rasanya juga lebih pedas dibandingkan dengan cabai yang besar tapi kopong. Lanjut ke pemeliharaan. Penyiraman dilakukan saat musim kemarau saja. Bila kondisi terlalu kering, tanaman cabai rawit bisa mati. Pemupukan susulan ditambahkan setelah tanaman berumur 1 bulan sejak bibit ditanam. Selanjutnya, berikan pemupukan susulan setiap habis panen. Pemupukan susulan bisa menggunakan pupuk organik cair atau kompos. Kalau untuk pupuk cair, bisa diencerkan sebanyak 100 ml untuk setiap tanaman. Sedangkan pupuk kompos itu bisa sebanyak 500-700 gram dalam pemakaian. Bisa juga ditambahkan urea dan NPK sebagai pupuk tambahan. Kemudian perawatan lain yang diperlukan adalah penyiangan. Karena budidaya cabai rawit jarang menggunakan mulsa, maka penyiangan harus dilakukan secara intensif. Baik, itu saja yang bisa saya beritahukan pengetahuan singkat mengenai cabai rawit. Semoga bermanfaat. Terima kasih.